Dengan tempat yang minimalis, tidak perlu tempat yang sangat luas, kita bisa memulai suatu hal yang kecil. Salah satunya dengan budidaya maggot. Kami hari ini berkunjung di lokasi tempatnya Ustadz Safrizal. Nah, ini kita berbeda daripada biasanya. Kalau biasanya urusannya domba, golok, dan hari ini masih berkisar di dunia perikanan. Nah, dan kali ini mungkin menjadi inspirasi mungkin untuk yang lain. Nah, di depan kami di sini kita akan memperkenalkan namanya maggot ya, maggot BASF, lalat BASF, Black Soldier Fly. Kalau nah, maggot itu seperti ini. Jadi inspirasinya untuk budidaya maggot pertama itu apa, Tat? Ya karena memang untuk meminimalisir sampah. Pertama dari karena ya. Sampah. Ini sementara sampah rumah tangga dulu ya? Sampah rumah tangga, sampah dapur. Yang jelas kan di pesantren sampah dapur memberikan subsidi yang cukup banyak kontribusinya terhadap sampah. Akhirnya 10%. Akhirnya kita berupaya dan berinovasi bagaimana sampah itu menjadi sebuah yang bisa dimanfaatkan lebih. Nah, salah satunya dengan kita sistem biokonversi maggot ini, budidaya maggot ya. Dan maggot ini sebuah integrated farming yang kita buat supaya terintegrasi dari satu sistem ke sistem yang lain, simbiosis mutualisme gitu ya, saling menguntungkan. Artinya solusi untuk mengatasi sampah, lambat laun ini pengolahan sampah, pengolahan lampang, ya. Kan dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari lingkungan kita sendiri, kan begitu tadi ya. Akhirnya jika dimulai dari kita sendiri dan ini bisa mengajak masyarakat banyak, insya Allah sampah itu nanti ada solusi lah bagaimana bukan hanya berakhir di tempat pembuangan air ya, tapi kan dimulai diolah dulu. Diolah. Selebihnya kalau memang ada sampah-sampah yang tidak bisa kita olah sendiri, itu mungkin larinya ke tempat pembuangan air, kan seperti itulah. Maggot ini menarik menurut saya karena memang tujuan awalnya bagaimana bisa mengatasi sampah, khususnya sampah organik. Nah, apakah budidayanya ini sulit, Ustaz? Ya, kalau awal memang kita belum cukup ilmu, tapi kalau sudah terbiasa kita tahu ya, artinya tidak terlalu rumit, hanya butuh telaten. Nah, semuanya fokus ya. Mungkin kita mulai dari dulu. Dimulai dari awalnya tadi ya. Sebelum kita ke siklus ya, siklusnya maggot itu. Ya. Ini ada telur. Telur. Awalnya telur beli dulu. Awalnya coba kita lihat gitu. Ini ya. Nah, ini sudah lalatnya ya. Nah, ini sudah lalat. Jadi ini lalat, ini kandang kita memang buat desain itu ya. Yang cukup tidak kabur kemana-mana, sehingga ini media yang kita ini apakah tanam. Kalau dibuka nih lalatnya lari kan? Ya, biar tidak masalah lari atau tidak, nanti kan stoknya banyak Mas. Iya. Ini contoh. Nah, ini telur. Jadi ini yang kita manfaatkan. Walaupun kecil, ini sangat berharga. 1 gram telur ini bisa 8.000. Ya. Ya, ini kadang-kadang ada orang yang memang memesan telur ya. Pesan. Ya. Umumnya yang dipesan itu telurnya ya tadi? Ya telurnya. Kalau sementara ini kita kan stoknya untuk pakan kita di lele gitu ya. Sehingga tidak banyak kita jual, semua itu karena kebutuhan. Jadi dimulai dari telur maggot itu, lalu ditetaskan, dan penetasannya itu mudah sebenarnya. Penetasannya ya sangat mudah sekali. Yang penting kemudian diambil, dijadikan satu dalam satu ini sederhananya. Ya. Ini pakai ini pakai biasanya ada tempat khusus ya. Cuma ini kita pakai kertas agak tebal gitu ya. Nanti ada tempatnya khusus sebenarnya di sini. Apakah di bawah kan harus dikasih makan? Harus pakai pakai katul ya. Katul ya. Ini proses penetasannya berapa hari nih? Ya, ini baby maggot. Nah, ini dari
Dari telur dari ini. telur itu kita baru pindah ini tadi. Oh, ini baru pindah itu ya? sudah netas. Jadi ini sekitar umur 5-7 hari. Ini berapa gram dari telur berapa gram? Sekitar antara 4 gram. 4 gram. Tapi ini nanti jadinya banyak ini. Biasanya kan gini tadi ya, dari 1 gram telur biasanya kan jadi maggot berapa kilo? 1 gramnya telur bisa jadi 3-4 kilo. 3-4 kilo. 3-4 kilo. Ya. Ya contoh seperti ini gitu ya. Jadi ini hampir tiap hari kami panen gitu ya. Dan ini sangat Dan hangat memang ya. Tapi ya, besar sangat kecilnya cepat anu ya, mengurai Tat, ya? gitu. Besar kecilnya ada sama ya, Tat, ya? Ya, ini besar kecilnya nggak sama karena memang waktu menetasnya juga nggak Oh, sama, gitu ya. Jadi ada betul. sebagian yang saya ambil, saya campur lagi gitu ya dengan media yang satunya sehingga tidak menjadi masalah. Yang penting dia akan nanti berkumpul sendiri kemudian kita ambil. Nah, contoh seperti ini kita ambil. Dari ini sebenarnya ini butuh kalau proses maggotnya ya, dari maggot ini sendiri nanti setelah umur 1 bulanan tadi ya, Ya. dia akan berubah menjadi terpupa ya. Berpupa ya. Nah, terpupa itu ya. lalu akan dipindah menjadi ke kandang lalatnya ya. Lalat ya. Nah, Ya, siklus ini seperti akan terus contoh berjalan ya. ini, ya. Jadi ada satu sistem yang kita siklus yang tetap terus berjalan. Contoh. Nah, Ini jadi pupa ini ya? pupa Ini ya. sudah pupa ya. Ini pupa ya. Oh, ini sisa-sisa. Ya, ini Jadi ada yang memang belum jadi ini ya kayak seperti contoh seperti ini belum jadi, ini nanti akan jadi lalat. Masih Jadi ada. dari sini yang jadi perempuan pindah ke sini Ya, pindah ke sini. Ya, biasanya ada contoh indukan. Kalau indukan itu saya ambil dari nah ini indukan. Ini saya ambil. Nah ini siap. Ini saya sembunyikan. Ini sudah ada jadi lalat gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi gitu. Sangat manual sekali. Tapi kalau mungkin di sistem biopon yang sudah baik ya. Maksudnya indukan itu antum pisahkan ya tadi? Iya, tidak untuk pakan ini. Oh, Jadi saya baru cukup bukan ya? untuk menunggu dia menjadi Jadi- pupa. oh, Kemudian gitu. saya ambil. Hampir tiap hari itu saya ambil. Oh gitu ya. Iya. Jadi tetap masih Jadi manual saya ya? masukkan Diayak dulu. Ya. Diayak. Sistem manual. Terus sistem makannya ini masih kering ya tadi ya? Ya, saya kadang nggak saya kasih pakan, dia sudah nanti akan berproses. Nggak perlu dikasih makan gitu Ya, ya? bertransformasi menjadi ini pupa gitu ya. Contoh saja ini nih. Nah, ya. Begitu. Ini sementara untuk persediaan skala kecil. Jadi kalau skala besar, insya Allah nanti kita upayakan ada tempat khusus. Ya, Skala kecil budidaya. untuk skala kecil. Karena hanya untuk ini lele ya? Ya. berarti lelenya 100% Lele. dari maggot. Hanya 30-40% untuk maggot. Maggot ini hanya 30-40% saja. Sisanya Selebihnya tetap masih pakai tetap pakai pelet ya atau apa sentrat lele. dimasukkan lagi kan? Ya, oke. Nah, dan uniknya menariknya dia lalat ini dia tidak makan. Jadi dia tidak makan, cukup hanya disemprot air. Jadi Ketika memang dia sudah jadi lalat. ya, dan siklusnya cukup hanya 7 hari. Jadi kalau betina itu Setelah bertelur baru dia mati. mati. Kalau jantan setelah kawin baru mati. Betul sekali. Nah, ini saya juga. Seperti itu ya. Ini bisa jadi ini sudah hampir 20-25 hari ya. Jadi siap terus hampir tiap hari. Jadi ini siklusnya terus berputar ya tadi ya. Ya. Dari lalat, telur, Ya. jadi maggot, untuk pakan lele dan Dengan lele. Lelenya dijamber ini, dicairkan dalam ember. Anunya, bekasnya. Bekasnya itu. Bekasnya maggotnya udah. Oh, bekas khas maggotnya kita kumpulkan. Jadi kita kumpulkan. ini banyak manfaat dari Menariknya ya, ini budidaya jadi ini ya. ini secara otomatis dia jadi Kompos ya? terkonversi ya, biokonversi atau composting lah. Jadi dia bisa mengurai sampah dalam waktu 3 hingga 5 hari. Dan ini langsung menjadi kompos. Sangat subur sekali untuk Ini tidak tanaman. perlu kita Ya. fermentasi Ya, Ustaz, ya. fermentasi. Contoh kami kumpulkan bekas maggot yang ada, yang bekas
Jadi ini sudah kering. Kalau kompos manual dengan dengan cara yang konvensional, butuh 3-4 minggu. Kalau ini cukup 3-4 hari sudah jadi. Saya kira ini jadi praktis. Betul, ini menjadi inspirasi ya buat semua orang. Kalau kita bisa memulai dari suatu hal yang kecil, memulai dari lingkungan kita sendiri dengan tujuan agar bagaimana bisa mengatasi dan mengolah sampah sendiri. Insya Allah sampah-sampah yang ada selama ini yang berakhir di tempat pembuangan sampah itu mungkin bisa kita olah terlebih dahulu, lalu mungkin sisa-sisa sampah yang tak bisa diolah mungkin larinya ke tempat sampah. Akhirnya program ini budidaya maggot ini menjadi solusi bagaimana mengatasi jumlah sampah khususnya di Kabupaten Jember. Mudah-mudahan semuanya bisa melakukan hal-hal yang kecil untuk membantu mengatasi permasalahan sampah di mana saja Anda berada. Oke, dengan tempat yang minimalis, tidak perlu tempat yang sangat luas, kita bisa memulai suatu hal yang kecil. Salah satunya dengan budidaya maggot. Di tempatnya Ustaz Sabrizal ini, saya kira tempatnya sangat minimalis, mungkin hanya beberapa meter persegi saja, tapi bisa memberikan kontribusi untuk mengatasi sampah dimulai dari lingkungan warga. Dan untuk misalnya mau konsultasi terkait dengan budidaya maggot ataupun membutuhkan telur maggot untuk kita budidaya, bisa menghubungi Ustaz Sabrizal. Nanti nomor teleponnya bisa dilihat di deskripsi ataupun nanti kita cantumkan di bawah. Silakan berkonsultasi terkait dengan budidaya maggot. Terima kasih. Itulah catatan lomba ini bagian dari sisa-sisa maggot apanya nih tadi? Kas maggot ya. Jadi sisa-sisa maggot yang sudah jadi lalat dan juga sampah-sampah yang sudah sisa yang sudah jadi kompos, diperuntukkan untuk tanaman jahe. Ini jahe merah. Jadi semua yang diproduksi oleh maggot itu bisa termanfaatkan mulai dari awal sampah sampai yang sudah diproduksi oleh maggot sendiri yang ditinggalkan, itu juga bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi semua siklus maggot ini berputar dan termanfaatkan semuanya.